Apakah sudah nampak? Sudah, Ibu. Oh, baik. Perlu saya sampaikan juga bahwa apa yang tertulis di PPT ini bahasanya sedikit abstrak gitu, karena sebagai bagian dari proses penerjemahan gitu, yang penerjemahannya itu rada persis dari kutipan bahasa Inggrisnya, sehingga pemaknaannya kurang terlalu jelas begitu. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba menjelaskan makna apa yang tertulis di situ. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk kalian semua bisa mendengarkan dengan khidmat. Oke, kita mulai saja. Ini adalah PP 06, artinya bab terakhir sebelum UTS. Jadi materi UTS nanti sampai bab ini gitu ya. PP 06. Di sini judulnya adalah komponen pembentuk, proses, dan bentuk kewirausahaan sosial. Tentang kewirausahaan sosial atau pengusaha sosial tentu sudah dijelaskan ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan apa artinya. Nanti kita akan lebih banyak menjelaskan atau mempelajari terbentuknya pengusaha sosial atau wirausaha sosial dan seterusnya. Baik. Jadi ini beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini tentang sumber dan komponen pembentuk KS. Saya singkat saja KS ya, biar singkat. Kemudian elemen dan proses KS, tipologi atau bentuk KS, kemudian isu-isu yang terkait dengan KS dan arah pengembangan KS. Beberapa konsep mungkin sudah dijelaskan sebelumnya dan itu akan memperkuat pemahaman Anda tentang materi hari ini. Nah, ada perbedaan dalam hal proses pembentukan antara pengusaha sosial atau kewirausahaan sosial atau wirausaha sosial dengan pengusaha yang non sosial. Artinya pengusaha saja ya. Saya nggak tahu apakah lebih mudah dipahami dengan konsep pengusaha dan pengusaha sosial atau wirausaha dengan wirausaha sosial. Itu hal yang berbeda. Perlu Anda ketahui juga bahwa kalau kita bicara tentang kewirausahaan sosial itu kata sosial itu melekat. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan usaha itu memiliki nilai-nilai sosial, tidak sekedar keuntungan saja begitu ya. Nah, dilihat dari beberapa sumber kegiatan kewirausahaannya, kalau untuk usaha konvensional begitu ya, atau pengusaha konvensional yaitu non sosial dengan yang pengusaha sosial, itu perbedaannya kemunculan dari usaha sosial, pengusaha sosial atau KS itu lebih tinggi dibandingkan yang pengusaha. Artinya apa? Siapapun begitu ya, siapapun bisa jadi pengusaha sosial gitu. Jadi munculnya pengusaha sosial dalam konteks pengalaman hidup itu lebih tinggi. Artinya kalau di pengusaha itu pengalamannya itu diperoleh dari kemungkinan dari masa kecilnya gitu. Dia pengalaman hidup bisa jadi dia hidup di
keluarga, sebagai pengusaha, gitu. Dan hanya sedikit dari suatu populasi itu yang memiliki pengalaman usaha seperti itu. Tetapi kalau pengusaha sosial itu siapapun gitu ya, termasuk di sini dari perbedaan demografis ini, jadi siapapun bisa untuk jadi pengusaha sosial gitu. Seperti itu. Sedangkan kalau di pengusaha relatif sedikit. Ini berkurang tuh maksudnya sedikit bisa, rendah bisa ya. Jadi biasanya pada status sosial yang lebih tinggi sebagai seorang pengusaha. Tapi kalau di pengusaha sosial itu tadi siapapun itu tidak harus pada kelompok-kelompok masyarakat yang demografinya atau status sosialnya itu tinggi, seperti itu. Jadi mungkin saja dia muncul dari pemulung, gitu. Kemudian muncul dari orang-orang yang punya keterbatasan fisik atau difabel, gitu, fisik dan mental dan seterusnya. Jadi bisa siapa saja. Kemudian juga di sini tadi keterkaitannya kalau pengusaha itu motivasi untuk berusaha itu memang terbentuk dari pengalaman hidupnya itu ya, dan motivasinya untuk jadi pengusaha, dan itu relatif kembali jumlahnya sedikit dari orang-orang yang punya motivasi usaha, punya pengalaman yang cukup banyak gitu. Tapi kalau di pengusaha sosial itu munculnya wirausahaan itu cukup besar, siapapun bisa gitu. Jadi mereka yang punya keinginan, motivasi untuk menjadi pengusaha sosial itu bisa siapa saja, dan itu jiwa kewirausahaannya bisa muncul, misalnya melihat situasi lingkungan sosial di sekitarnya, misalnya, atau situasi atau kondisi lingkungan sosial di sekitarnya memunculkan dirinya untuk melakukan suatu upaya gitu dalam hal mengentaskan situasi ini atau mencari solusi itu ya, solusi masalah dari lingkungan sosial di sekitarnya. Jadi peluangnya tinggi. Nah, namun demikian kalau dilihat dari strategi kognitifnya sama keterampilan manajemennya, pengusaha sosial ini relatif lebih rendah dibanding pengusaha. Pengusaha memiliki metode, strategi, teknik dalam mengembangkan usahanya. Kalau pengusaha sosial ini ya tidak setinggi kelompok pengusaha ini, namun demikian dia bisa punya kemampuan kognitif maupun mencari strategi-strategi pengembangan usahanya atau pengembangan usaha sosialnya itu jika ada proses pendidikan atau pelatihan yang cukup. Kemudian juga demikian kognitifnya. Kognitif itu pengetahuan, mencari solusi-solusi masalah, begitu ya. Kemudian termasuk keterampilannya, keterampilan manajemennya itu pengusaha sosial relatif lebih rendah. Karena ya terkait dengan itu tadi, kondisi kehidupannya tadi gitu, tidak semua pada golongan status sosial tinggi gitu, siapapun. Nah, cuman yaitu bisa ditingkatkan jika ada pendidikan pelatihan. Jadi mungkin kemampuan manajemennya dalam perencanaan, mengevaluasi usaha, melakukan pelaksanaan usaha yang efisien, mungkin dia pengusaha sosial ini relatif tidak tinggi ya kemampuannya itu, keterampilan manajemennya itu.
Karena itu intervensi kepada para pengusaha sosial itu menjadi sangat penting agar dia memiliki kemampuan yang tinggi. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini beberapa asumsi dasar tentang sumber, tujuan, dan strategi wirausaha sosial. Wirausaha sosial atau WS, pengusaha sosial sama aja ya. Nah, pengusaha sosial itu tidak harus individu, dia bisa jadi satu kelompok gitu. Contohnya misalnya Anda para mahasiswa bergabung dalam satu kelompok kecil untuk menggerakkan masyarakat sekitar kampus gitu. Nggak usah yang muluk-muluk, tapi misalnya mengadakan bimbingan belajar kepada masyarakat sekitar kampus, misalnya seperti itu. Itu sudah disebut dengan wirausaha sosial gitu, di mana bisa juga misalnya membentuk kelompok bank sampah misalnya. Jadi tidak harus individu ya. Kalau pengusaha kan dia sifatnya individu ataupun keluarga gitu ya. Kalau ini tidak harus individu. Kalau WS ini, wirausaha sosial ini, kemudian wirausaha sosial itu berusaha untuk cari perubahan yang skalanya membesar begitu. Jadi lingkupnya bisa jadi awalnya kecil, kemudian dia berusaha untuk membesar karena membesar sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat sekitarnya dan berupaya untuk terus mencari solusi agar berkelanjutan. Kemudian wirausaha sosial juga memiliki atau melibatkan ide pemecahan pola. Jadi artinya dia memiliki upaya-upaya mencari ide supaya solusi dari masalah sosialnya itu bisa terpecahkan gitu. Jadi misalnya dia berpikir gimana nih supaya perempuan di desa ini daripada menganggur dia bisa bekerja begitu tanpa meninggalkan rumahnya gitu. Kemudian mendapatkan pendapatan, maka dia cari ide-ide yang cocok itu ini gitu. Jadi memang orientasinya adalah untuk orang banyak atau masyarakat. Kemudian pengusaha sosial ada di semua sektor. Jadi bisa masuk di sektor kesehatan, lingkungan, kemudian kesehatan, pertanian, pedesaan, perkotaan, dan seterusnya itu bisa masuk semua. Kemudian, pengusaha sosial ini tidak harus berorientasi pada kesuksesan atau keberhasilan produksi atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya atau memperluas pasar sebanyak mungkin gitu. Keberhasilannya tidak dilihat dari itu, nomor 5 ini. Tapi bagaimana itu tadi membantu gitu ya, memecahkan masalah-masalah sosial gitu. Tentu saja tidak berarti dia tidak memperhitungkan aspek efisiensi ekonomi ya. Seperti itu. Kemudian ini nomor 6. Jadi variasi ya kewirausahaan sosial ataupun juga pengusaha sosial itu variasi antar individu atau entitas. Ada yang skalanya itu kecil gitu, ada juga skalanya itu menjadi besar gitu. Ada yang pada kelompok-kelompok tertentu atau entitas tertentu itu hanya diikuti oleh beberapa kelompok gitu. Tapi pada entitas yang lain gitu dia bisa sampai membesar dan mendasar. Jadi beda-beda variasi jumlah atau skala kewirausahaan sosialnya itu. Kemudian yang ke-7, namanya juga usaha ya, sama halnya dengan bisnis yang berorientasi profit. Nah, kewirausahaan ini juga bisa mengecil, membesar gitu. Pasang surut sesuai dengan perubahan kondisi, bisa jadi
saat-saat ini lagi misalnya di COVID ini ya mempengaruhi bank sampah, aktivitasnya menjadi berkurang, keuntungan untuk anggota berkurang gitu. Tapi saat lain misalnya besar gitu. Nah itu hal yang lumrah gitu, adanya dinamika atau naik turunnya usaha tersebut. Kemudian ada bahkan kadang gagal meskipun yang disebut dengan gagal itu ya relatif gitu. Gagalannya mutlak atau kegagalannya hanya sementara atau memang gagalnya itu dalam arti terjadi penurunan skala dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi dasar dan strategi. Seperti itu. Nah, menurut saya sih seperti apa yang tertulis ini tidak perlu dihafal ya, tetapi dipahami yang penting. Nah, ini dengan pemahaman ini maka akan bisa Anda membedakan apa antara bedanya wirausaha sosial dengan pengusaha saja gitu ya. Atau kewirausahaan sosial dengan usaha sosial yang non sosial yang berorientasi pada profit. Seperti itu. Kemudian berikutnya, nah jadi variabel atau komponen pembentuk kewirausahaan sosial itu harus ada apa sih yang disebut dengan kewirausahaan sosial? Ya berarti ada orangnya, kemudian ada pengembangan usahanya dan seterusnya. Jadi yang disebut di sini sesuatu hal dapat dikatakan sebagai kewirausahaan sosial, pastilah ada orangnya. Pengusaha ini atau wirausahawan ini gitu. Pasti ada orangnya. Siapa? Orangnya itu bisa organisasi atau bisa individu, bisa kelompok, bisa organisasi gitu dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara siapa gitu bisa dari manapun secara demografis dan siapapun dari etnis apapun gitu. Bisa juga dari mereka yang kaya atau mereka yang miskin gitu. Yang penting adalah pasti di situ ada orangnya, kemudian pasti ada idenya gitu. Idenya hal yang jelas gitu, itu pasti ada suatu hal yang inovatif, yang baru, yang kreatif. Seperti itu, idenya gimana nantinya itu bisa diterapkan, caranya gimana, strateginya seperti apa, gitu. Apakah mau menggunakan untuk idenya itu dalam arti ini bentuk ide kemudian diimplementasikan ataukah dalam bentuk bank sampah ataukah kegiatan kampanye lingkungan ataukah menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Jadi ada ide. Kemudian yang ketiga ini bicara juga tentang organisasi atau rumahnya untuk menjalankan ide-ide tersebut. Apakah misalnya organisasi mau menjadi bagian dari organisasi lainnya, misalnya bank sampah ditempelkan menjadi bagian kegiatan RW, RT atau kelurahan atau kantor desa atau menempel di satu yayasan atau membentuk organisasi mandiri. Jadi ada rumahnya. Jadi ada orangnya, ada ide yang mau diterapkan, kemudian atau kegiatan gitu ya yang mau dilaksanakan, kemudian ada rumahnya yaitu organisasi. Itu bisa kemudian juga ada perlu menjadi persiapan untuk perubahan. Kira-kira ini gimana nih untuk melakukan hal ini? Apakah misalnya ya perlu bantuan orang lain ataukah cukup dilakukan oleh orang tersebut secara individu atau mau dikeroyok bersama-sama gitu. Jadi ini bagaimana metode yang akan diterapkan gitu. Kemudian juga terkait dengan bagaimana untuk mau dikembangkan gitu. Supaya memastikan bahwa
kegiatan tersebut berkelanjutan gitu. Siapa yang kira-kira akan bagaimana pembiayaannya gitu. Apakah misalnya diambil dari laba dari suatu kegiatan, apakah misalnya dari sumbangan-sumbangan gitu. Yang penting adalah ada modal untuk pengembangannya itu. Nah, itu menjadi hal yang perlu dilihat. Artinya bahwa semuanya butuh dana. Nah, permasalahannya adalah seberapa besar dan bagaimana memperoleh atau mendapatkan sumber pendanaan tersebut. Kemudian dampak. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting juga. Apakah misalnya dampaknya itu mengurangi pengangguran di sekitarnya, kemudian mengukurnya bagaimana gitu ya. Jadi dampak ini bicara tentang keberhasilan dari kegiatan kewirausahaan sosial. Ini juga penting untuk diukur. Tapi yang jelas faktor penting adalah dalam dampak ini keberlanjutannya. Karena kalau dampaknya itu tidak terlalu signifikan, itu akan mempengaruhi keberlanjutannya. Nah, memang sekali lagi ini levelnya akan berbeda atau variatif antara satu kewirausahaan sosial, satu kegiatan yang bentuknya adalah kewirausahaan sosial dengan yang lain seperti itu. Oke, lanjut ya. Nanti pertanyaan bisa pada sesi diskusi. Nah, jadi di sini ada elemen utama, ya. Elemen utama dari kewirausahaan sosial. Saya pikir ini juga sudah di awal-awal pasti Anda mendapatkan ya. Jadi pastilah punya nilai-nilai sosial ini yang sangat penting karena ini membedakan dengan bisnis konvensional, artinya dengan bisnis yang berorientasi pada profit. Jadi pasti punya nilai sosial, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungannya. Itu tadi seperti yaitu tadi menyerap tenaga kerja masyarakat yang tidak bisa masuk di lapangan kerja yang formal yang ada gitu. Makanya seperti itu punya nilai sosial itu. Kemudian juga pada misalnya menyerap tenaga kerja kaum difabel yang sulit masuk ke lapangan kerja yang umum. Kemudian juga bank sampah itu untuk kebersihan lingkungan juga kan, selain dia punya nilai ekonomi memberikan pendapatan pada masyarakat. Jadi pasti punya nilai sosial nih. Sosial, kemudian nah ini sifatnya adalah madani atau civil society. Jadi bersumber atau pelibatan masyarakat sipil dengan menggunakan modal sosial seperti itu. Itu ciri khas. Sedangkan kalau usaha atau bisnis yang orientasi profit itu ya dimiliki atau diinisiasi gitu ya, dan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan saja gitu ya, tidak mengarah kepada pemecahan masalah. Dan inisiatifnya adalah memang dari seseorang gitu, atau keluarga gitu, keluarga pengusaha misalnya, itu civil society-nya dia orientasinya tidak ke civil society. Kemudian tentu saja inovatif, artinya innovation, ada sesuatu hal yang baru, yang inovatif. Nah, umumnya kalau KS ini dia menggabungkan antara kearifan lokal dan inovasi sosial. Jadi di situ misalnya bagaimana kalau kearifan lokal itu masyarakat mempertahankan hutan ya, suatu desa gitu, misalnya Baduy ya, mempertahankan hutan mereka gitu. Nah ini satu sisi ada upaya untuk meningkatkan pendapatan gitu.
Jadi bagaimana hasil-hasil hutan tersebut bisa memberikan manfaat tanpa merusak hutan. Jadi ada unsur-unsur kearifan lokal di situ, tetapi sekaligus inovasi sosial. Jadi misalnya dia memanfaatkan bukan kayu dari hutan tersebut, tetapi hasil sampingan dari kayu atau hal yang lain yang non kayu ya. Kalau istilahnya kan hasil hutan non kayu, misalkan madu dan seterusnya. Innovation. Jadi terus kemudian ada aktivitas ekonomi. Jadi kewirausahaan sosial ini meskipun ada kata sosial, tetapi tidak berarti tidak ada aktivitas ekonomi, karena justru aktivitas ekonomi itu penting gitu, ya. Tetapi yang perlu tekankan bahwa aktivitas ekonomi itu untuk mengatasi permasalahan sosial. Misalnya ya ada bank sampah, misalnya bank sampah itu ada nilai ekonominya kan, dari penjualan sampah-sampah plastik itu, kemudian bisa juga di limbah reuse 3R itu, sehingga dapat nilai ekonomi digunakan untuk satu sisi meningkatkan atau mendapatkan tambahan pendapatan masyarakat sekitarnya, yang kedua adalah mengurangi tekanan kerusakan lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi kewirausahaan sosial itu bukan kegiatan yang sosial saja, tapi menggabungkan ekonomi dan nilai-nilai sosial. Jadi mau nggak mau harus ada aktivitas ekonomi. Berikutnya, nah ini proses kerangka kerja proses KS dalam konteks sosial. Jadi bagaimana prosesnya, di sini antecedent, kemudian orientasinya apa, kemudian selanjutnya menghasilkan dampak atau outcome. Ini yang membedakan lagi nanti dengan usaha atau bisnis profit seperti itu. Jadi motivasinya atau misinya sosial, kemudian bagaimana mengidentifikasi peluang, nanti akan kita lihat penjelasannya ke berikutnya. Kemudian bagaimana permodalannya, gitu, bagaimana hubungannya dengan stakeholder yang ada, sehingga memunculkan jiwa-jiwa kewirausahaan sosial, yaitu yang inovatif, yang aktif, berani mengambil risiko, yang agresif, kompetitif, dan mandiri atau otonomi. Sehingga outcome-nya diharapkan dapat menciptakan nilai sosial, tadi sudah disinggung sedikit-sedikit ya, kemudian solusinya berkelanjutan, dan memberikan kepuasan kepada stakeholder. Kita mulai dari antecedennya. Atau kalau bahasa umum itu prakondisi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, KS ini pasti punya misi sosial yang membedakan. Jadi misi sosialnya itu fokus ya, fokusnya bukan ke diri sendiri, tapi fokusnya adalah untuk orang lain dan sifatnya kolektif, gitu, untuk pengembangan masyarakat. Kemudian fokus yang lain adalah untuk memenuhi atau mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dan lama. Jadi mengatasi masalah yang terkait dengan ini, kemiskinan, kelaparan, pengangguran tadi, kemudian tidak adanya air bersih, transportasi, pendidikan, hak asasi manusia. Jadi fokusnya pada hal-hal yang mendasar, gitu. Kemudian hal yang mendasar di masyarakat ya. Kemudian misi yang sosial atau dimensi sosialnya lebih kuat gitu daripada dimensi komersil, seperti itu ya. Kalau mungkin di pertemuan sebelumnya sudah tahu ya hal-hal ini, jadi orientasinya ke sini, misinya ke sini, tidak untuk profit,
tidak untuk profit, kemudian untuk mengatasi masalah masyarakat yang mendasar, kemudian fokusnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat secara kolektif. Nah, dalam hal mengidentifikasi peluang, punya misi tersebut, kemudian di dalam mengidentifikasi peluang apa yang bisa diambil dalam mengembangkan masyarakat dengan pendekatan kewirausahaan sosial ini, berarti peluang-peluang yang pada kondisi bersifat untuk memecahkan masalah gitu dan memberikan manfaat. Jadi peluang yang bisa diambil sebagai seorang pengusaha sosial misalnya itu adalah kira-kira yang bisa memecahkan masalah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang penting lagi juga stakeholder yang harus dilibatkan gitu. Tidak hanya stakeholder dari pembeli, tetapi juga penerima gitu. Misalnya yang perlu diperhatikan itu pemangku kepentingannya itu tidak hanya misalnya bagaimana pelanggan itu puas dengan harga yang relatif murah bagi mereka, tapi dengan kualitas yang tinggi, tetapi juga perlu memperhatikan siapa produsennya gitu. Petani, misalnya kopi ya, contohnya kopi. Kopi tidak hanya sebatas bagaimana si pelanggan itu membeli kopi dengan harga yang mahal begitu, pengusaha kopinya juga dapat keuntungan yang besar, tetapi petani yang menanam itu tetap miskin gitu, tidak mendapat apa-apa dari keuntungan yang besar yang diperoleh pengusaha. Nah, oleh karena itu sekarang ada kecenderungan gitu ya, kesadaran para produsen kopi itu di kafe-kafe itu memberikan bimbingan kepada petani gitu supaya mereka mendapat harga yang tinggi dengan kualitas yang tinggi, bahkan membentuk LSM untuk memperkuat posisi tawar dari petani. Jadi itu kewirausahaan sosial. Kemudian ya pendapatan yang diperoleh dari mana nih untuk KS ini gitu. Ya beragam gitu, tidak hanya dari pengusaha itu saja, artinya sumber pribadi dari keuntungan perusahaan, tetapi juga bisa membuka untuk mendapatkan dari selain pendapatan dari usahanya itu juga bisa investasi, kemudian dari sumber daya lain, misalnya dari hibah yayasan atau perusahaan, dari CSR dan seterusnya gitu, atau dari iuran masyarakat itu sendiri. Jadi beragam sumber untuk kegiatan sosial, kewirausahaan sosial ini. Oke. Nah, di dalam prosesnya itu ya, ini menjadi ciri-ciri juga seorang wirausaha itu harus inovatif. Gitu. Jadi inovatif itu ada sesuatu hal yang baru, kayak layanannya gitu ataupun produknya. Kemudian teknologi menjadi hal yang penting juga gitu. Kemudian harus berani ngambil resiko. Jadi di sini ada harus berani. Berani dalam hal apa resiko? Karena sesuatu hal yang belum diketahui itu atau belum, wah ini menguntungkan apa tidak gitu. Orang yang tidak berani mengambil resiko kan mundur, kalau ini tidak, dan dia berani mengambil resiko untuk sesuatu hal yang baru dan sesuatu hal yang tidak pasti. Walaupun tidak berarti ini tidak mempertimbangkan perhitungan-perhitungan tertentu, tetapi kemauan untuk mengambil resiko itu menjadi sangat penting. Kemudian juga harus mandiri. Nggak apa-apa ya urutannya ke sini. Kemudian harus memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan, tidak tergantung
pada orang lain karena mereka tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Kemudian ya tentu saja harus aktif mencari peluang dan mencari hal yang terbaik ke depannya seperti apa gitu. Sehingga dia akan memberikan layanan atau produk yang baru yang mungkin laku gitu ke depannya. Mungkin ini prospeknya bagus. Jadi dia mampu mencari gitu peluang-peluang tersebut ya. Kemudian bersifat juga agresif kompetitif. Ada kemauan untuk bersaing gitu secara sehat gitu. Nah, misalnya dia akan apa namanya mencari upaya-upaya supaya produknya itu kualitasnya tinggi, harga murah, dan itu bentuk-bentuk persaingan kan secara kompetitif sehingga menjadi lebih laku gitu. Gimana caranya gitu. Jadi itu jiwa wirausaha seperti itu juga penting untuk dimiliki oleh seorang pengusaha sosial. Tuh. Oke. Kemudian, nah dampak atau outcome-nya dari proses kewirausahaan sosial itu tadi tentu saja harus menciptakan nilai sosial. Ada nilai-nilai sosial yang tercipta di situ. Meskipun konsep nilai sosial itu sifatnya subjektif ya. Kemudian dinegosiasikan nilai-nilai sosial itu dengan pemangku kepentingan. Contohnya adalah bagaimana misalnya tadi dengan adanya kegiatan bank sampah itu memunculkan nilai-nilai sosial itu seperti misalnya bahwa kebersihan itu menjadi sangat penting. Kemudian itu harus pada akhirnya dampaknya itu terinternalisasi kepada masyarakat itu gitu. Seperti itu memunculkan nilai-nilai sosial. Terus kemudian dampak lain adalah adanya orang menjadi guyup, orang menjadi akrab, kohesivitas sosialnya menjadi tinggi karena adanya bank sampah tersebut. Jadi menciptakan nilai sosial, kemudian juga menimbulkan kepuasan stakeholder gitu. Ingat bahwa stakeholdernya itu tidak hanya pelaku usaha sama konsumennya, tetapi stakeholder itu juga produsennya, gitu, juga pemerintah dan seterusnya. Jadi semuanya terpuaskan dengan adanya aktivitas tersebut. Misalnya dengan bank sampah ya, pemerintah menjadi mendapatkan kepuasan, wah ini bagus ini gitu ya, lingkungannya menjadi bersih, tokoh masyarakat juga terpuaskan karena misalnya terjadi peningkatan kesejahteraan, tidak lagi ada konflik dan seterusnya. Kemudian outcome-nya yang penting atau dampak yang penting juga adalah adanya keberlanjutan solusi itu gitu. Jadi kegiatan itu berkelanjutan itu menjadi sangat penting. Nah, kelemahan kegiatan kewirausahaan sosial yang ada, contohnya bank sampah misalnya tadi juga sudah saya singgung, itu ya saat ada program saja CSR, setelah program CSR dari perusahaan itu tidak ada lagi, bank sampahnya hilang gitu. Nah ini artinya dampaknya ya tidak kuat, dampaknya sesaat, tidak berkelanjutan seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan tipologi kewirausahaan sosial. Jadi ini sebenarnya juga sudah singgung sih sebenarnya di sesi sebelumnya. Jadi spektrum dari tipologi ini secara umum ada yang sifatnya non-profit sama sekali. Tradisional itu maksudnya bukan modern ya namanya, konvensional lah, suatu usaha yang betul-betul tidak mengambil keuntungan
Misalnya apa ya, kegiatan-kegiatan charity ya sudah, pokoknya apa namanya, usahanya itu adalah membagi sumbangan zakat, infak gitu, tidak ada cari keuntungan, tapi juga ada yang usaha yang sifatnya betul-betul hanya mencari profit. Nah, ini dengan tingkatannya seperti ini, spektrumnya yang sangat ekstrim kiri dan sangat ekstrim kanan. Meskipun pada kenyataannya ya nggak ada ya gitu yang ekstrim, tapi untuk menggambarkan bagaimana sih kewirausahaan sosial itu posisinya gitu. Kalau di sebelah kiri ini kan yang non profit, terus kemudian yang kanannya lagi non profit, tetapi ada aktivitas untuk menghasilkan keuntungan gitu. Kemudian ada yang sifatnya social enterprise. Nah, ke kanannya itu betul-betul mencari keuntungan, tetapi di sini ada perusahaan yang tidak hanya keuntungan, tetapi juga dia bertanggung jawab atas masyarakat ataupun stakeholder internal di dalamnya, gitu, CSR misalnya itu. Jadi meskipun ada keuntungan, tapi juga dia peduli dengan situasi sosial di lingkungannya. Ada yang mengarah pada bisnis yang betul-betul bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, perbedaan mana posisi dari kewirausahaan sosial ini? Ya semestinya kan di sini ya, arah-arah tengah sini. Jadi dia tidak ekstrim, benar-benar tidak berorientasi pada keuntungan maupun yang sama sekali sosial saja. Nah, semuanya perbedaan-perbedaan spektrum ini, posisi ini bisa dilihat dari misi atau motifnya, kemudian akuntabilitas stakeholder-nya, kemudian biayanya, seperti itu. Jadi kalau yang sebelah kanan itu motifnya lebih ke profit. Gitu ya. Kemudian akuntabilitas dari shareholder, artinya agak berbeda ya, kalau di kiri ini stakeholder, stake mendapatkan ini, kalau shareholder artinya yang mendapatkan bagian ya rentasnya kepada shareholder ini, kemudian keuntungan didistribusikan kepada shareholder. Kalau di sini keuntungan diinvestasikan dalam program-program sosial. Kalau yang ini ke kiri, kalau yang ke kanan untuk dibagikan. Contohnya keuntungan perusahaan dibagikan kepada pemilik saham. Kalau yang sebelah kiri keuntungannya untuk aktivitas yang sifatnya kegiatan masyarakat, kemasyarakat atau sosial. Itu seperti itu. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk kewirausahaan sosial yang cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, itu hal yang biasa. Nah, kalau kita tadi dibandingkan, dilihat dari secara spesifik ya sama di sini. Jadi yang murni filantropi, yang kiri tadi, yang betul-betul orientasinya non-profit, kemudian yang kanan ini yang orientasinya profit. Nah, tengah-tengah ini campuran. Motifnya ya kalau murni filantropi namanya filantropi ya, jadi keinginan baik saja, mendapatkan pahala, mendapatkan kepuasan secara pribadi gitu kalau memberikan sesuatu ke suatu kegiatan misalnya ke anak yatim begitu ya. Tapi kalau murni komersial memang ada keinginan pribadi atau keinginan seseorang atau keluarga untuk mendapatkan keuntungan. Kalau komersial didorong pasar, kalau filantropi didorong misi, kemudian komersil visi atau tujuannya adalah menciptakan nilai ekonomi, kalau filantropi nilai sosial. Nah, ini tengah-tengah nih. Kewirausahaan sosial itu sebaiknya di tengah-tengah. Jadi dia juga ada mencari keuntungan, tetapi juga ada nilai-nilai sosial. Jadi menyeimbangkan kedua bentuk misi seperti ini. Di sini makanya dia punya nilai sosial tetapi juga punya nilai ekonomi. Kemudian kalau dilihat dari stakeholder di antara ketiga jenis ini, kalau yang sebelah kiri ini ya
penerima manfaat tidak membayar apapun. Kalau di komersil ini pembeli, contohnya pembeli yang membayar harga atau klien, pelanggan itu membayar harga, membayar. Kalau di sini campuran ini dia tetap membeli ya dengan harga, tapi harga subsidi. Sebaliknya modalnya kalau filantropi itu dari donasi hibah, murni komersial itu dari pasar modal gitu, atau dari modalnya dari diperoleh dari keuntungan gitu, prinsipkan keuntungan. Kalau di sini campuran ini walaupun dia dari modalnya dari hasil memasarkan itu, tetapi juga dari tadi berbagai sumbangan juga boleh nih. Kemudian tenaga kerjanya sifatnya relawan, murni filantropi artinya tidak dibayar. Kalau murni komersial pasti dibayar gaji, kompensasi yang lain dari karyawan itu kan pasti digaji. Tapi kalau campuran ini digaji tapi ya tidak penuh. Kemudian pemasoknya kalau murni filantropi tergantung pada donatur. Kalau murni komersial ini ya sesuai harga pasar, tergantung pada konsumen. Kemudian kalau campuran ini ya dua-duanya, jadi dia mendapatkan harga dari pemasoknya itu, tapi dengan harga yang diskon atau murah begitu ya. Ada harga-harga spesial begitu. Oke, ya, saya agak cepat saja tentang isu-isu yang terkait dengan KS. Tentang ini di sebelah kiri ini karakteristiknya, konteks dari usaha sosial gitu. Sebenarnya kan harusnya untuk kesejahteraan publik ya, misalnya untuk keamanan, untuk penyelamatan lingkungan, untuk membantu masyarakat menyerap tenaga kerja, pokoknya yang terkait dengan publik atau masyarakat. Tetapi seringkali muncul ini kesejahteraan publik itu untuk masyarakat ini akhirnya seseorang itu privatisasi dari barang-barang publik. Jadi ngejual produk-produknya sendiri gitu ya, atau menjadi perpanjangan tangan dari suatu perusahaan gitu, supaya barangnya itu terpromosi. Nah, seringkali muncul seperti itu. Terus tidak membawa isu-isu politik, munculnya harusnya misalnya untuk keberdayaan, tapi faktanya tidak menekan nilai keberdayaan gitu. Kemudian seringkali justru memunculkan ketergantungan. Kemudian dalam hal proses dari usaha sosial itu ikatan kuatnya itu pada stakeholder. Dia juga menjembatani usaha atau perdagangan antar stakeholder. Misalnya bagaimana misalnya ya petani-petani yang mendapatkan harga yang sangat rendah begitu dihubungkan dengan pasar yang memiliki nilai tinggi sehingga mendongkrak petani dengan harga yang rendah tadi, harganya meningkat. Tapi pada akhirnya ya isu yang muncul itu stakeholdernya itu hanya yang dipilih saja gitu, tidak semua petani gitu, misalnya gitu, petani yang skalanya kecil tertinggal, seringkali gitu. Kemudian implikasi capaian atau implikasinya seharusnya itu adalah KS itu untuk kesejahteraan publik ya, menjadi lebih berdaya gitu masyarakat, terus dapat mengatasi masalah-masalah kritis. Tetapi yang jadi masalah adalah dampaknya itu kurang terukur dan programnya jangka pendek, karena bisa jadi banyak adanya ketergantungan pada proyek tadi. Seperti itu. Jadi maksudnya isu itu permasalahan yang muncul terkait dengan yang seharusnya. Ini juga masih terkait isu ini contoh-contoh ya bagaimana isu KS ini pada etnis atau komunitas tertentu.
Nah, contohnya di sini bagaimana KS pada migran Indonesia di Taiwan. Nah, faktanya yang terjadi adalah komunitas migran, terutama ya ini ya TKW malah wanita. Mungkin Anda bayangkan bagaimana cerita-cerita para migran di Korea itu setiap hari Minggu itu berkumpul di lapangan gitu ya. Nama lapangannya apa saya lupa. Mereka adalah entitasnya adalah TKW Indonesia. Nah, di dalam proses interaksinya itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kewirausahaan sosial. Jadi kelompok etnis tertentu itu atau warga atau suku atau bangsa tertentu itu Indonesia di sana. Seperti itu. Nih sebelum ke sana ini berpikir masyarakat atau komunitas berbasis pada etnis itu identitas kolektif yang mendukung keberadaan etnis ada, yaitu mereka merasa bahwa mereka adalah orang Indonesia. Gitu. Kalau di beberapa negara termasuk itu ada kolektifnya itu perkampungan Cina, perkampungan Arab dan seterusnya itu. Jadi ada identitas bahwa mereka itu turunan Arab, turunan Cina, turunan Bugis, turunan Melayu dan seterusnya. Jadi ada identitas. Kemudian ada dinamika di dalamnya. Kemudian biasanya juga kelompok etnis memiliki minat yang dikejar dan identitas yang dibagikan, termasuk etnis atau apa namanya bangsa-bangsa yang di Amerika. Amerika Serikat kan terkenal dengan banyaknya entitas atau etnis ya, mereka menjadi kompak gitu, pada etnis yang sama gitu. Kemudian mereka berinteraksi, saling berinteraksi dan juga bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Nah, dikenal kalau di Amerika dicitrakan seringkali yang berasal dari Cina atau Asia Tenggara, contohnya Vietnam itu yang tinggal di Amerika, etnis mereka terkenal dengan yang pintar-pintar, masih etnis India yang di sana gitu, bersaing untuk mendapatkan sekolah yang terbaik misalnya. Kemudian terus berkembang dan berubah itu entitas itu, etnis tertentu itu dari generasi ke generasi. Kemudian bagaimana kewirausahaan yang berbasis etnis di pedesaan. Jadi intinya kewirausahaan di desa itu harus didorong gitu, menjadi suatu komunitas desa yang kuat. Kemudian berkembang tidaknya sangat ditentukan oleh struktur jaringan sosial dan sumber daya lokal. Nah, contohnya adalah bagaimana pengembangan wisata desa. Nah, itu satu contoh bagaimana kewirausahaan muncul di desa. Jadi ada jaringan struktur dan sumber daya yang dimiliki, kemudian etos kerjanya yang tinggi begitu, kemudian partisipasinya juga harus efektif, mendorong masyarakat desa ini menjadi punya jiwa wirausaha, pengembangan wisata bahari atau wisata yang berbasis masyarakat. Nah, ini yang terjadi di Taiwan tadi. Jadi di sana muncul rasa solidaritas yang tinggi, hubungan kerjasamanya itu sangat kuat. Kemudian apa yang menyebabkan kewirausahaan sosial itu muncul di sana karena posisinya marginal sebagai migran dan mayoritas hanya sebagai asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga itu di mana posisinya sangat marginal. Kemudian meskipun demikian mereka memiliki nilai-nilai agama yang kuat sehingga terjadilah misalnya pengajian mingguan gitu. Kemudian juga ada rasa keprihatinan sosial di antara mereka. Dan sekaligus menciptakan aktivitas bisnis. Jadi mereka berjualan satu barang atau produk yang membeli juga di antara mereka saling membeli. Nah, ini akhirnya membentuk identitas diri imigran.
menimbulkan solidaritas dan menimbulkan kepemimpinan dan kerja kolektif. Nah, yang terjadi di sana digambarkan di sini. Jadi kondisi migran yang tidak ada hari libur, tertindas, hidup kekurangan dan serba lemah begitu. Kemudian mereka bersatu begitu, diekspresikan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Maka terbentuklah suatu kelompok atau entitas dan muncullah kewirausahaan sosial di sana. Jadi bagaimana mereka saling memperkuat dan menjalankan aktivitas usaha profit jual beli, tetapi juga yang sifatnya sosial keagamaan. Jadi ada pengajian itu contoh-contoh dari bagaimana kewirausahaan sosial itu muncul di kelompok yang berbasis etnis, contohnya di Taiwan itu. Mungkin di tempat lain juga ada. Nah, masih membicarakan tentang analisis bagaimana kasus migran di Taiwan. Di Hong Kong juga demikian, jadi Hong Kong juga persis sama. Itu ada nilai ekonomi spiritualitas gitu. Memang bagaimanapun mereka sebagai bangsa Indonesia yang relatif punya jiwa gotong royong, kemudian jiwa humanis yang tinggi, menghormati orang lain, kemudian nilai-nilai agama juga dan moralitas dipegang. Jadi ada ekonomi spiritual di sini. Juga ada aktivitas sosial, jadi beberapa di antaranya bahkan membentuk organisasi gitu ya, dan terstruktur itu ada ketuanya gitu yang membantu para migran ini gitu. Seperti LSM di sana, tapi dikelola oleh mereka sendiri gitu. Ada kegiatan keagamaan, konseling kerja, bahkan gimana cara mengakses kuliah gitu. Jadi ada aktivitasnya, kemudian ada pendampingannya, yaitu para LSM dalam konteks ini adalah organisasi yang muncul dari diri mereka ya, untuk bagaimana ini melakukan pendampingan dalam pengelolaan uang, cara mengirimkan uang ke Indonesia, kemudian mengatasi kehidupan yang boros gitu ya, kemudian membentuk kontrak kerja yang legal dan seterusnya. Jadi memberikan pendampingan, kemudian ikatan solidaritas di antara mereka juga sangat kuat, misalnya membentuk warung halal dan musola. Kemudian juga ada yang sifatnya spiritual amalan gitu. Kegiatan yang lain adalah mengunjungi migran di penjara, melakukan pengajian dan lain-lain yang terjadi di Taiwan dan dugaan saya juga di Hong Kong. Seperti itu. Nah, yang terjadi ini bagaimana yang terjadi di kelompok etnis. Jadi struktur peluang memanfaatkan pasar, memanfaatkan akses untuk berbisnis, kemudian menciptakan kelompok yang pada akhirnya menciptakan kelompok yang memiliki ideologi etnis tertentu. Ini kalau dari contohnya ya, etnis sebagai bangsa Indonesia, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemudian jaringan sosialnya yang terbentuk, jadi sama mereka menjadi kuat, saling menguatkan, kemungkinan kapasitas mengorganisir juga bagus nih yang di Taiwan dan Hong Kong ini. Kemudian strateginya adalah menciptakan struktur interaksi dan mengambil peluang-peluang itu, sehingga mereka mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Di sini komunitas dan jaringan etnis menghasilkan infrastruktur dan sumber daya bisnis. Sebaliknya bisnis etnis dapat memperkuat kesadaran kelompok etnis. Jadi hubungan timbal balik. Jika komunitas dan jaringannya kuat, maka sumber daya dan infrastruktur yang diperoleh kuat. Tapi bisa juga bisnis dan etnis kuat, maka akan membentuk kesadaran kelompok yang kuat. Ini beberapa hal yang terkait dengan masih migran tadi.
Di sana nilai sosialnya berupa model sosialnya semakin kuat, kemudian pola kepemimpinan yaitu pihak yang mengorganisir itu semakin kuat, dan membentuk mitra bisnis kerja kolektif. Mereka yang TKI yang sudah sukses membantu yang kurang sukses gitu. Yang usahanya sudah besar gitu membantu mereka yang usaha masih kecil gitu. Nah, ini membentuk solidaritas. Oke, berikutnya ini materinya sangat banyak ya, saya mencoba untuk cepat saja. Nah, ini kaitannya dengan rasionalitas kewirausahaan sosial untuk perubahan sosial. Nah, ada 3 dimensi sebagai cara untuk menuju perubahan sosial, itu dengan perubahan melalui aspek material, yaitu melakukan pemberdayaan ekonomi, ada juga yang melalui simbolik atau diskursif, itu perubahan sosial mengarah kepada aspek pengembangan wacana atau makna, kemudian atau ide, kemudian rasionalitas berikutnya adalah dimensi relasi. Relasi itu lakukan perubahan sosial dengan melalui pengembangan relasi sosial. Seperti itu. Jadi artinya cara untuk mengembangkan masyarakat gitu, atau cara melakukan perubahan sosial yang terencana bisa melalui pemberdayaan ekonomi, bisa melalui pendekatan pekerjaan nilai-nilai sosial, melalui ide, nilai-nilai, dan kemudian juga memperkuat jaringan. Itu aja sih intinya. Nah, ini contoh-contoh kasus microfinance, misalnya pemberian microfinance itu pemberian bantuan modal pada usaha kecil, kemudian ini asosiasi imigran pemuda imigran, kemudian agak berbeda juga di sini adalah penguatan komunitas yang berbasis seni, misalnya kelompok-kelompok seni gitu, seni-seni di perkotaan itu bagaimana mereka bergabung dalam sanggar seni lah. Contohnya kalau di kita ini sanggar seni, ini asosiasi pemuda misal turunan Arab, pemuda turunan Cina, pemuda kalau di Amerika pemuda Asia Tenggara atau Vietnam atau Indonesia bisa jadi, kemudian ini yang kan. Nah, ini bedanya kalau microfinance UMKM misalnya itu orientasinya pada rasionalitas ekonomi, kalau imigran youth asosiasi ini pada diskursus atau simbolis gitu. Bagaimana misalnya mereka tetap paham atau tahu nilai-nilai budaya sebagai seorang imigran gitu. Nah, kemudian kalau rasionalitas komunitas ini karena menekankan kepada hubungan sosial. Kalau ini simbolis diskursus, kalau ini hubungan sosial. Seperti itu ya. Nah, ini tujuannya di sini. Oke, itu bisa dibaca sendiri. Karena banyak nih. Nah, taktiknya, strateginya atau statiknya kalau microfinance ini misalnya bagaimana memberikan kredit murah. Kalau di asosiasi pemuda imigran ini lebih kepada politisi etnis, jadi membuat mereka merasa percaya diri dengan etnisnya, karena sering terjadi kalau di Amerika ya itu turunan imigran itu suka tidak pede dengan jiwanya, jadi seperti itu. Dan ini kuat di komunitas Muslim, sangat terkenal dengan imigran association, karena kalau tidak mereka larut dalam kehidupan masyarakat Amerika yang bebas. Kemudian kolektif public arts organization ini lebih kepada menciptakan kegiatan-kegiatan seni sebagai pinggiran kota imigran ya. Ini kemudian sasarannya bisa dilihat di sini.
Nah, ini terakhir kayaknya. Pengembangan kewirausahaan sosial ini dan kontribusinya pada masyarakat setempat adalah untuk mengurangi kemiskinan, untuk bisa melayani, meningkatkan layanan kesehatan, bisa untuk memberikan pendidikan pelatihan, bisa untuk kaitannya dengan menjaga lingkungan, bisa juga untuk regenerasi komunitas, terutama misalnya agar petani muda atau anak muda mau kembali menjadi petani, itu regenerasi komunitas contohnya. Kemudian hal sifatnya proyek kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja contohnya. Kemudian juga hal sifatnya kampanye dan advokasi komunitas tentang lingkungan hidup, kampanye lingkungan hidup, kampanye protokol kesehatan, itu juga bagian dari pengembangan kewirausahaan sosial. Mungkin itu sajalah. Cukup banyak materinya, semoga bisa dipahami.